Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Gimana kabarnya? Selamat malam juga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wibowo. Selaku konselor yang akan memberi arahan kepada Mbak. Boleh perkenalkan diri, Mbak? Siapa namanya? Nama saya Widi Astuti, bisa dipanggil Widi. Ya. Oke, Mbak asalnya dari mana, Mbak? Asal saya dari Maluku. Oke, sebelum memulai sesi konseling, ada beberapa aturan yang harus disetujui oleh Mbak. Yang pertama itu waktu sesi konseling kita dibatasi selama 20 menit. Dan yang kedua, sesi konseling dilandasi oleh asas kerahasiaan. Dengan ini Mbak setuju? Ya, saya setuju. Oke, silakan Mbak, apa masalah Mbak masalah Mbak yang bikin Mbak kepikiran dan ingin diceritakan kepada saya? Sebenarnya masalah saya itu kesulitan untuk bercerita permasalahan saya dengan orang lain. Gitu. Karena saya merasa orang lain itu kurang berempati kepada cerita yang saya ceritakan, gitu, permasalahan yang saya miliki, gitu. Nah, kemudian itu jadi saya kesulitan gitu untuk bagian mana untuk menceritakan terlebih dahulu, dan respon mereka kurang membuat saya nyaman gitu, makanya saya kesulitan untuk menceritakan permasalahan saya kepada orang lain gitu. Berarti ini pengalaman masa lalu atau baru-baru ini sih cerita-cerita masalah tentang dulu saya pernah kayak menceritakan permasalahan saya gitu kepada orang, tapi respon orang itu tidak seperti yang saya inginkan, dan mereka hanya mungkin mendengarkan gitu ya, dan respon mereka tidak seperti yang saya inginkan. Itu membuat saya sedikit ragu untuk menceritakan kembali kepada orang lain. Untuk respon yang Mbak inginkan itu seperti apa sih setelah menceritakan masalah Mbak? Sebenarnya saya ingin ketika bercerita kepada orang, itu yang pertama saya ingin didengarkan, kemudian jangan kayak meremehkan permasalahan saya begitu. Saya ingin permasalahan itu serius gitu. Kemudian harapannya mereka memberikan support kepada saya begitu. Namun yang saya rasakan selama ini ketika bercerita permasalahan itu bukan support yang diberikan, tapi seperti mereka hanya seperti meremehkan saya begitu. Ini Mbak udah cerita ke banyak orang, udah sering kali atau emang Mbak tuh harus milih-milih dulu orangnya atau gimana? Kalau untuk bercerita, untuk itu saya pilih-pilih dulu orang-orang tertentu saja. Namun orang-orang tertentu itu memberikan respon yang tidak saya inginkan gitu. Jadi ketika ada masalah saya enggan untuk bercerita kepada orang, dan saya lebih memilih untuk memendam sendiri begitu, menyelesaikan permasalahan saya sendiri. Jadi setelah beberapa orang Mbak cerita ke beberapa orang itu, ada nggak
satu atau dua orang yang memang mendengarkan dan memberikan pendapatnya gitu ke Mbak tentang masalah Mbak. Apa semuanya seperti itu atau ada beberapa orang yang emang dia ngeresponnya baik gitu? Mohon maaf, bisa diulang? Mohon maaf, Mbak. Apa respon semua yang orang yang Mbak cerita ke orang itu semuanya seperti itu atau ada beberapa orang yang emang mendengarkan dan memberikan pendapat mereka tentang masalah Mbak gitu? Atau memberikan saran gitu? Atau emang semuanya seperti itu? Semua ada sih beberapa, 1, 2 gitu. Tapi yang menjadi masalah besar itu sebenarnya saya kurang nyaman gitu bercerita kepada orang lain gitu. Nah, orang-orang tertentu itu pun saya merasa kurang nyaman gitu. Takutnya nanti kerahasiaan masalah saya jadi tersebar gitu. Kalau untuk orangnya itu ada beberapa orang yang masih bisa memberikan pendapat untuk kedepannya saya bercerita lagi kepada mereka gitu. Berarti nggak semua orang tidak menggubris Mbak ya gitu ya. Adalah beberapa yang memberikan saran atau pendapatnya tentang masalah yang Mbak alami. Kalau menurut saya sih sebaiknya Mbak mencari teman yang buat Mbak itu aman dan nyaman saat menceritakan masalah Mbak. Mungkin dengan yang merespon itu Mbak bisa lebih dekat lagi dengan mereka. Jadi kalau Mbak memiliki masalah yang memang nggak bisa dipendam sendiri atau emang harus diceritakan untuk mendapatkan saran atau pendapat, mungkin orang itu penting lah. Jadi Mbak harus mencari ruang lingkup yang seperti itu agar Mbak itu dihargai saat menceritakan permasalahan Mbak yang harus emang diceritakan. Jadi ya menurut saya harus mencari ruang lingkup teman-teman seperti itu ya. Jadi masalah Mbak ini nggak Mbak pendam sendiri karena mungkin ada yang bisa memberikan pendapat, memberikan saran, atau ya mengajak Mbak untuk memecahkan masalah Mbak sendiri. Ya, seperti itu dari saya. Mungkin Mbak ada tambahan lagi? Terima kasih untuk sarannya. Mungkin saya bisa mencoba saran dari Mas tadi untuk mencoba menerapkan gitu untuk mencoba menciptakan kenyamanan ketika bercerita gitu. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mau mendengarkan cerita saya. Itu saja dari saya. Ya, saya selaku konselor di sini ya juga berterima kasih kepada Mbak karena udah mau mengikuti sesi konseling kali ini. Mungkin kita bisa lanjut di sesi selanjutnya lagi. Dan mungkin terlebih terkurang, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang tidak berkenan buat Mbak ya. Jadi Mbak tetap semangat, jangan pantang menyerah. Mungkin kalau Mbak mau sharing-sharing masalahnya bisa sama saya juga. Ya, emang belum menemukan teman yang bisa buat Mbak nyaman atau aman dengan Mbak menceritakan masalah Mbak. Karena kan di sini kami memakai asas kerahasiaan, jadi rahasia Mbak itu aman di saya. Jadi kalau misalkan Mbak butuh teman ngobrol atau memang masalahnya emang nggak bisa diceritain atau nggak ada kawan untuk menceritakan masalah itu, saya siap mendengarkan. Jadi terima kasih banyak Mbak. Semoga Mbak sehat selalu, bisa mengikuti sesi selanjutnya. Itu saja. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Selamat malam.